Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku akan membagikan a day in my life versi ChatGPT karena aku sempat nanya ChatGPT gimana sih caranya untuk punya rutinitas yang membuat kita tetap awet muda. Lebih ke rutinitas pagi sih, tapi nanti aku akan nunjukin rutinitas aku yang lainnya dan aku akan menjelaskan di akhir video kenapa aku punya rutinitas seperti itu. Halo, selamat pagi. Ini jam 7 pagi aku bangun dengan disapa salju. Harusnya musim spring ya, tapi masih bersalju. Aku senang banget dan kali ini saljunya hitungannya cukup tebal karena dari semalam. Next, bangun pagi, masih muka bantal banget, jadi gini aja ya guys rekamnya. Biasa ke toilet pasti pengen pipis, cuci tangan. Dan rutinitas awal aku pastinya dengan minum lemon water atau air lemon hangat ditambah dengan susu kolagen dari Vital Proteins atau Vital Protein. Ini nggak endorse sih, cuman kata orang-orang bagus. Ya udah aku cobain aja. Kayak banyak banget yang minum kayak ginian, nggak FOMO sih, tapi aku kayak ngerasa lebih enak memang kulitnya gitu ya. Jadi biasa aku campur 2 sendok makan, terus aku minum air lemon itu hangat-hangat, dan hangatinnya pakai microwave seperti Amerikan pada umumnya atau orang Amerika pada umumnya. Terus aku lanjut beres-beresin piring-piring sedikit dengan pemandangan salju yang indah. Untuk memulai hari ini aku akan siap-siap dulu untuk berolahraga. Ini aku ganti baju olahraga dan cek dulu di luar. Wow, masih snowing, masih salju dan bagus, aku suka banget. Tapi aku tutup ya jendelanya karena aku gak pengen orang-orang lihat aku olahraga di dalam rumah. Dan aku di rumah aja karena salju, olahraga di rumah ditemenin Frida dan kucing-kucing lainnya. Dan seperti biasa aku cuman olahraga abs dengan melihat YouTube. Kurang lebih biasa aku cuman ambil waktu 15 menit aja sih, nggak mau lebih-lebih gitu. Ya lumayan lah, agak berasa panas perutnya, walaupun lihat deh sampai sekarang perutnya nggak ada perubahan karena emang nggak serutin itu, dan lebih ke makanannya sih. Nah, semenjak aku juga dikasih barbel sama adiknya Brandon karena dia belinya satu set, jadi barbel sama dia buat aku pakai. Dan next, bisa habis olahraga bawaannya aku lapar ya bun. Jadi aku akan memulai sarapan dengan makan telur rebus. Jadi telur rebus aku rebus selama 12-13 menit dulu. Nah, sambil aku menunggu telur rebus aku matang, biasanya aku akan persiapkan sarapan aku lainnya dengan smoothie atau jus. Jusnya ini perpaduan dari buah strawberry, raspberry, blueberry, blackberry, aku kasih yogurt juga sama orange juice atau jus orange. Terus aku lupa dong kasih pisang. Jadi agak telat ya kebelakangan. Padahal udah jadi tuh smoothie-nya, tapi emang ternyata rasanya kurang kalau nggak ada pisang. Terus kalau udah aku siapin juga roti panggang pakai butter atau pakai mentega. Terus tapi kalau misalnya sarapan tuh ya aku usahain aku makan telur rebus dulu baru makan roti, karena roti ada mengandung gulanya ya, baru smoothie. Jadi usahakan yang manis-manisnya di belakangan biar nggak kecanduan manis dalam seharian. Terus aku sarapan sambil baca buku. Nextnya aku mandi karena kan udah keringetan nih. Aku mandi siap-siap untuk hari ini. Pastinya keringin dulu rambutnya. Terus ada kucing yang selalu menemani. Sambil nunggu skincare kering, biasanya aku sambil keringin rambut juga. Terus pakai skincare, jangan lupa pakai body care. Dan ini krim khusus dari dokter karena harus resep dokter ya. Tapi ampuh banget buat eksim aku. So much better. Terus juga aku rekomendasi body creamnya Cetaphil juga, benar-benar ngebantu banget untuk kulit kering aku, eksim aku di sini. Karena kalau eksim di sini parah banget, di sini kering pol. Nah, terus aku make up karena aku harus merasa cantik seharian. Walaupun gak make up juga merasa cantik sih, tapi aku lebih suka kayak feel so much better aja dengan make up.
Ada orang-orang yang capek ataupun kayak aduh effort banget sih makeup, tapi bagi aku suka makeup aja. Aku suka tampil lebih gitu. Terus aku pakai baju ini karena aku harus melakukan aktivitas, harus tetap on. Terus minum penting sambil ngelihat pemandangan sedikit di luar. Dan inilah akhirnya kita mulai belajar dan bekerja. Sebenarnya aku udah punya kegiatan lain sih yang baru, rutinitas yang baru, tapi oke lah. Terus habis selesai sekitar habis 2 jam, 3 jam, aku melanjutkan untuk bikin sarapan yang pakai nasi. Terus habis itu aku makan sambil aku belajar. Nah, pas udah kelar aku bosen belajar terus, akhirnya aku siap-siap untuk keluar untuk cari angin ya, biar seger lagi. Harus refreshing, apalagi ini lagi salju. Tapi sebelumnya aku mau cek dulu apakah ada surat untuk aku. Ternyata ada, tapi nggak penting. Bukan surat sih, lebih ke iklan. Nah, nextnya aku mau jalan ke taman karena perjalanannya sangat dekat. Terus aku suka aja ngelihat salju di mana-mana. Padahal spring, kembali lagi aku bilang karena spring. Dan aku sangat menikmati pemandangan ini. Dan yay, happy. Dan aku melewati sungai yang sudah nggak menjadi es sih, tapi lihat deh tanaman-tanamannya udah terbalut salju. Jadi tuh aku mau coba pakai clip on ya, tapi clip onnya malah mati pas mau dipakai. Jadi maaf nih guys, nggak jadi aku pakai clip on. Oke, halo semuanya. Jadi aku semoga bisa dengar suaraku. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk pergi keluar dan berjalan-jalan di taman karena saat ini cuacanya adalah salju, padahal harusnya udah masuk spring, tapi saljunya katanya sangat bagus gitu. Hai. Nah, di sini kayaknya saljunya tebel banget dan aku hanya akan berkeliling sekitar taman, tapi aku akan duduk untuk membagikan atau nge-share sesuatu ke kalian mengenai aku di USA. Karena selama ini aku cuma a day in my life aja ya, tapi sebetulnya aku punya banyak pendapat dan banyak belajar juga gitu. Tapi guys, tamannya indah banget. If you can see behind me, everything is white. I really like it. I love it. Aku pengen duduk tapi semuanya benar-benar beralaskan salju. Kayaknya aku mau duduk di sini aja. Ini dia ada bebeknya. Ya, nggak tahu apakah dia kedinginan atau enggak. Tapi yang jelas semuanya berwarna putih. Aku seneng banget. Dan setebal itu esnya kalau kalian lihat. Oke, coba aku kesana ya. Harusnya segini esnya, setebal gaban. Tebal banget. Aku bersihin dulu untuk konten hari ini. Halo semuanya, mungkin karena salju jadi tamannya agak sepi dan aku bisa ngobrol kayak gini. Oke, jadi aku harap suara aku kedengeran karena mic-nya baterainya habis, lupa aku cas. Terus kayak I don't want to lose the moment, jadi ya udah biar bisa kayak gini. Aku ngerasa cukup stuck di sini. Padahal emang baru 3 bulan, 4 bulan, tapi aku ngerasa kok nggak ada perubahan sama sekali. Aku masih kayak gini, which is ya sebenarnya kalau dilihat secara positif, ya aku baik-baik aja kok. Toh aku juga hidup dengan berkecukupan.
aku hidup dengan berkecukupan, aku dikelilingi orang-orang yang baik dan sayang sama aku, dan sebenarnya everything is fine. Cuman emang mungkin bawaannya ambis, ataupun emang bawaan aku adalah orang yang suka bekerja, jadi agak beda ya. Walaupun belakangan ini aku juga dengar kayak you are more than just your title, you are more than just your work, you are more than just what people tell you, you are more than just what people see you or think about you. Itu yang membuat aku juga jadi kayak ya udah gitu. Jadi aku ngerasa aku harusnya pas tek gitu. Cuman ya rencana manusia beda sama rencana Tuhan. Yang aku percaya rencana Tuhan akan jauh lebih baik ke depan. Yang membuat aku akhirnya bisa punya kebiasaan-kebiasaan ataupun punya aktivitas baru yang cukup positif. Contohnya seperti yang aku lakuin hari ini, belajar bahasa baru. Terus aku juga mulai ada kerjaan. Terus aku juga mulai hidup sehat, bahkan lebih sehat dari aku yang sebelumnya. Itu berasal dari doa aku ke Tuhan ya. Aku curhat apa yang aku rasain, sampai akhirnya Tuhan berbicara di gereja yang aku sekarang pergi. Nama gerejanya The Well. Di situ pas banget, entah kenapa dari praise and worship-nya, terus juga khotbahnya itu sangat kayak gue banget gitu loh. Jadi malam itu aku lagi pengen movie date sama suami di rumah. Gak tahu mau nonton apa. Pertama kita nonton film Idiocracy. Idiocracy. Ya itulah. Aku gak tahu kalian udah nonton atau belum, tapi menurut aku itu filmnya bagus ya. Kayaknya belum nyampe tahun segitu aku ngerasa perubahan itu udah ada sekarang, which is bahaya, yang kayak harus berhati-hati. Itu satu movie yang buat aku cukup belajar. Perlu banget belajar dan membaca. Terus kedua, aku masih belum ngantuk. Aku pengen cari film yang mirip-mirip, yang lucu, terus pesennya dapet gitu. Terus yang ada romantisnya mungkin ya. Tapi karena aku suka romcom kayak Legally Blonde atau kayak film Crazy Stupid Love gitu, aku suka walaupun gak ada pesan yang gimana sih. Cuman aku suka filmnya. Sampai akhirnya aku cari-cari, gak nemu. Aku bingung banget nonton film apa. Suami sampai ketiduran, akhirnya aku memilih satu film, judulnya nanti aku kasih tahu di belakang. Biasa aku tuh nggak suka film yang pokoknya yang di tahun 2000 sebelumnya, kayak di tahun 90-an gitu aku nggak suka, karena 2000-an awal aja menurut aku agak udah terlalu jadul. Tapi ya udahlah, aku coba tonton aja. Aku pilih film itu tahun 96, tahun aku lahir. Aduh, ini film jadul banget, trailernya juga nggak ada lucu-lucunya gitu. Cuman kayak ya udahlah tonton aja, karena aku udah terlalu lama milih. Aku nggak tahu mau nonton film apa. Cuman tulisannya di situ ada komedi, ada romance. Terus kayak ya udah, this is probably what I want. Kayaknya ini yang aku pengen tonton. Coba aja lah, walaupun trailernya sangat tidak clickbait sebenarnya, nggak terlalu pengen kayak mau ditonton gitu. Terus ya udah, aku coba tonton aja. Awal-awal kayak aduh ini film apa, ngantuk, pantesan dia tidur. Emang agak bosen di awal, meskipun emang ceritanya agak sedikit relate tentang reporter gitu awalnya. Tapi boring at first. Tapi ya udahlah, aku coba tonton aja. Entah kenapa hari itu aku kayak pengen nonton aja gitu. Sampai satu ketika, ini biar gak bosan, aku kan nonton ini buat ketawa ya, komedi. Tapi kok malah gak ada komedi-komedinya, terus malah yang ada bikin aku nangis dong. Aku nangis guys, aku menangis. Oke, suka salju. Karena ternyata film itu entah kenapa memberikan pesan yang sangat berarti dan menurut aku dalam buat aku. Karena gak tahu ya, entah itu emang Tuhan yang berbicara melalui film itu, atau emang ternyata film itu sebagus itu di tahun 90-an. Bener-bener aku sesuka itu sama filmnya, dan it's kind of life changing. Jadi filmnya bercerita seorang jurnalis reporter, khususnya di bidang cuaca. Pas banget ya, aku juga seorang jurnalis reporter. Dia itu cukup sombong lah ya, karena mungkin emang di tahun 90-an sebagai seorang reporter atau sebagai seorang presenter pasti jauh lebih wow daripada sekarang. Sekarang aja juga masih dianggap bagi orang-orang kayak wah, tapi apalagi dulu kan udah kayak ertong banget gitu ya. Entah kenapa dia sepopuler itu, tapi punya attitude-nya agak kurang. Orang-orang gak terlalu suka sama dia, sampai akhirnya dia mengalami mimpi yang serupa setiap harinya, dejavu. Bahkan dia nggak bisa keluar dari mimpi itu. Jadi dia berusaha untuk keluar dari hari itu. Pertama yang dia responi adalah dia mau senang-senang, karena ya udah toh besok juga akan terulang lagi dan nggak akan terjadi apa-apa. Jadi dia menjadi kriminal. Dia bahkan coba
melakukan hubungan seksual dengan cewek manapun, karena udah besok nggak akan terjadi apa-apa gitu, akan terjadi lagi hal serupa, jadi dia bebas melakukannya gitu. Sampai satu ketika dia bosan, nggak tahu mau apa, terus dia akhirnya merasa gak guna hidup ini dan dia coba untuk mengakhiri hidupnya dengan berbagai macam cara. Sampai satu ketika dia akhirnya mencoba untuk mendekati wanita impiannya. Tapi the point is not there, karena panjang ya dia ketika berusaha mendapati wanita itu, setiap hari dia berusaha untuk menjadi orang yang wanita itu pengen, dan wanita itu nggak pernah mau sama dia karena entah kenapa he has a bad attitude. Mau sebagus apapun berusaha untuk wanita itu, tapi ketika dari dalam dirinya nggak berubah, nggak akan bisa, karena yang diinginkan oleh wanita itu sebenarnya ya dari dalam dirinya yang berubah. Jadi mau belajar segimanapun apa yang cewek itu mau, dia nggak bisa mendapatkan wanita itu. Sampai satu ketika dia akhirnya give up untuk mendekati cewek itu, tapi yang dilakukan adalah menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri dia dan berguna bagi orang lain. Akhirnya dia mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu wanita itu. Endingnya adalah ketika dia benar-benar completely berubah, bukan karena siapapun, bukan karena wanita itu, tapi ketika dari dalam diri dia, akhirnya dia udah gak stuck lagi dan dia bisa terbangun dalam tidurnya, dan hari keesokan harinya adalah hari yang berbeda. Itu kayak menampar gitu ya, karena aku ngerasa stuck dan ternyata aku sadar yang berubah, yang harusnya berubah itu bukan orang lain, situasi atau apapun. Mungkin kelihatannya sama-sama aja, tapi yang harus berubah, yang diubah itu adalah dari dalam diri kita. Jadi yang dilakukan orang itu adalah dia mulai untuk belajar menguasai satu keahlian, terus dia setiap hari berusaha untuk berkoneksi dengan orang lain, membantu orang lain, dan dia bahkan karena harinya itu sama terus, dia malah menggunakan kesempatan itu untuk terus membantu orang dan jadi perhatian dengan sekitar. Ya kurang lebih kayak gitu lah ceritanya. I'm sorry if I'm a bad storyteller, but that's pretty much yang aku dapat, itu mengubahkan hidup aku. Makanya sekarang aku memulai waktu aku bukan karena untuk mencari atau berusaha mendapatkan validasi dari orang lain. Ketika aku di sini aku harus kayak gini, harus bisa kayak gini, tapi lebih ke mengubah dalam diri aku menjadi the best version of me, yang sebenarnya nggak cuma, it's not all about myself, tapi look at around you, look at other people. I really love that movie, it's life changing for me. Makanya sekarang aku mulai berusaha untuk menjadi yang terbaik, meskipun kembali lagi masih suka ada beberapa kali aku terjatuh, tetapi aku ingat dalam firman-Nya, sekalipun ia jatuh ia tidak pernah tergeletak. Disitulah yang menjadi kekuatan aku, firman Tuhan itu sendiri yang membuat aku belajar, dan ya I'm survive until now, I'm happy. Aku gak akan pernah bilang ke orang lain, aku kalau ditanya gimana kabarnya, aku tuh kayak gini. Aku gak akan pernah mau bilang kayak gitu guys. Karena menurut aku, it's not people's responsibilities. Pokoknya dunia gak perlu tahu lah. Yang perlu tahu ya orang terdekat aku cuma suami aja. Dan Tuhan sih, lebih pentingnya Tuhan. Gak perlu tahu aku gimana. Karena mau dimanapun, sama siapapun, gimana pun, pegangan aku tuh cuma Tuhan Yesus gitu. Jadi bukan berdasarkan tempat aku, kalau di Indonesia aku bakal bahagia atau gimana. No, the point is not that. The point is my relationship with Jesus. And this is part of the journey that kayak aku ngerasa mulai ngeriset lagi untuk having my relationship with God. Karena selama ini sebelum aku pindah, aku terlalu busy with work, especially untuk mengejar banyak hal, karena terlalu banyak juga ya, puji Tuhan diberkati juga dengan banyak tawaran ini itu. But I think it's more like sabbatical moment, it's more like my time for me to understand more about myself and to fix my relationship with Jesus and with the people around me. And I want to enjoy myself here in the snow, karena seseru itu. Okay guys, it's getting colder. Tapi aku habis bikin ini. Please guess what I did.
I mean, what kind of creatures, what kind of shape is that? Yang aku suka adalah ketika salju tuh sebenarnya aku kira akan sangat dingin ya, kayak -8, -10, tapi ternyata enggak. Love it. Tangan aku udah mulai membeku, dingin banget. Oh, someone just made a bigger snowman right there. Aku cuman bikin sesuatu hal yang aneh, tapi harusnya nggak apa-apa lah ya. Aku sebenarnya masih pengen juga main-main di sini, tapi tangan aku udah mulai membeku. Jadi, I just gotta go. Bye guys. Jadi aku spill sedikit, ini pemandangan indah banget. Aku suka banget kalau semua putih kayak gini. Kayak masih Christmas gak sih? Padahal masih spring. Tapi apapun itu aku suka. Dan akhirnya aku pulang. Jujur Li, bener-bener aku kedinginan banget. Sebetulnya aku pulang karena tangan aku udah mau beku, udah hampir mau ungu kayaknya. Merah banget, jadi rasanya tuh kayak udah mau mati rasa. Kata teman aku yang pernah pengalaman di suhu yang dingin banget, emang gitu, itu namanya hipotermia katanya. Jadi itu sampai gak ada rasa sama sekali itu jari. Karena aku udah selesai cari angin dan sedikit ngonten, aku balik lagi untuk mengerjakan hal yang harus aku kerjakan. Aku belum bisa spill ke siapapun juga sih. Okay, and right now we're going to Herman's to shopping again. Yes, I'm ready. For Girl Scouts. Oh, we're gonna be going this time? Yeah. Maafkan gak sempat rekam, proses belanja kita tuh panjang, jadi kayaknya gak perlu sih. Tapi kurang lebih ini yang kita belanjain. Setiap minggu kita belanja biasa di hari Selasa atau enggak di hari Rabu. Dan ini my favorite part, yaitu masukin barang ke tempatnya atau barang belanjaan ke masing-masing tempatnya lah. See you guys. Dan habis ini juga bakal makan malam sih. Aku nggak akan kasih suara lagi ya. Have fun, enjoy the video. Tinggal dikit lagi kok. Ditonton ya sampai habis. You still recognize me? Who am I? That's number this. I'll take care of this while you're doing it. Thank you so much for watching. I really appreciate you guys. Dan bye-bye. Maaf sama goodbye yang gak proper, tapi sekian video untuk kali ini dan terima kasih. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe guys. Bye!